Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amaliyah, ibadah dan kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, yang masih memberikan kita umur panjang. Mudah-mudahan semua kesempatan nikmat tersebut bisa kita gunakan di dalam kebaikan. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Wa qala Sahl bin Abdullah at-Tusturi rahimahullahu, Al-Imam Sahal bin Abdullah at-Tusturi. Imam Sahal bin Abdullah at-Tusturi ini diantara salah satu ulama besar tasawuf dan diantara aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, man akalal harama asad jawarihuhu sya'a am abad. Barang siapa memakan yang haram atau meminum yang haram, asad jawarihuhu, maka seluruh anggota tubuhnya akan mudah melakukan maksiat, menggawi dosa tenyaman, menggawi dosa akan lebih mudah. Sya'am aba, mau atau tidak mau itu sudah kontan dan spontan. Kalau memakan yang haram, meminum yang haram, itu pasti mujarsidin anggota tubuhnya itu pasti akan mudah melakukan maksiat. Tangan kada baik, batis melangkah ke tempat yang kada baik, mata melihat yang kada baik, telinga mendengar yang kada baik, muntung mengeluarkan kalimat-kalimat yang kada baik. Nah, ini sudah sepaket. Alima am lam ya'lam, memakan yang haram tadi dia ketahui atau tidak dia ketahui. Kalau yang kita ketahui, kita kalau meninggalkan, kita tahu, nah ini kada bujur atau ini kada halal, kita kalau meninggalkan. Tapi yang paling sulit itu adalah lam ya'lam, yang tidak kita ketahui. Ini yang paling ngeri. Terkadang kita ini sudah bujur-bujur meninggalkan. Gawian sudah yang baik kita gawi. Makanan sebisa mungkin kita jaga. Terkadang yang kada tahu ini kita yang ngalih. Nah, ini biasanya kalau sarwan, ya Allah, basarwan dari hasil apa? Buntut. Hasil buntut. Yang yang besaruan pakai sop buntut tuh nyaman. Ini dari hasil buntut. Dimakan ke orang sekampungan. Nah, ini yang mau ulah masjid langgar itu kosong. Tadi dia yang penyembahyangnya, karena bahasa kampungan sudah termakan dari
Oh kami kada tahu. Ini ujar sidin kalidah istilah kada tahu. Kalau termasuk aja daripada yang haram, ini sudah sepaket kontan. Nah, maka di sini kita bujur-bujur menjaga pemakan, dan kita yang besaruan, kita yang berpengantenan. Nah, juga beringat-ingat memberi makan orang jangan dari hasil yang kada baik. Iwa hasil mengambil di karamba kurang, digoreng, dimasakkan, diundang orang sekampungan. Ini kan kita kada tahu nih, bertambah pulang makannya. Nah, jadi kita apalagi misalnya memberi orang baju, memberi orang sandal. Makanya diberi ini tuan guru ulun ada berjual toko sandal. Ulun gurena belajar berniat hendak memberi pian sandal. Duit dari nukar sandal tadi, duit dari mana? Iya kan? Duit menukarkan salawar katok sidin itu dari mana? Nah, ini yang maulah terkadang kita sudah bujur-bujur bercari, kita sudah bujur-bujur berjaga. Nah, jadi kita pun yang memberi makan orang, kita yang memberi orang lain, memberi tetangga, itu jangan daripada hasil yang kita tahu itu pada bujur. Kasihan orang. Kita ini orang diberi sambut terus. Iya kalau lah tinggal. Sambut terus. Cuman ada lulusan Yaman. Biar mungkin tahu orangnya. Angkatan di atas. Ini saking luar biasanya menjaga pemakan tadi, menjaga peminum. Supaya ini dikatim rasanya sedih. Karena orangnya masih hidup, pada ulun sambat orangnya dikatim. Jadi sidin ini apabila diundang pengajian, diundang ceramah, sidin kada mau mengambil, misalnya diberi orang hadiah tuh ada mau. Disurungi orang banyu jangan kayak ini nak ada mau minum, membawa banyu serongan. Ingat kalian, ada mau minum. Banyu itu membawa serongan dari rumah. Hendak memastikan ini banyu kita hasil apa ada mau. Menyulun kadang umpat naga itu kan. Amunya sambut harus jujur, disurungi orang misalnya rawan makan. Jadi kan? Jadi sampai termimpi malam tadi. Artinya selama amunnya ulun secara pribadi, kalau makanan atau minuman itu disediakan oleh orang yang sholat, orang yang hadir di majelis, insya Allah itu halal, insya Allah, dan makanan itu baik. Yang nanti ini diundang, yang tukang undang ini penjual jin. Hendak kada makan, tuan rumah tersinggung. Hendak dimakan, kita yang kada kau sembahyang. Kenapa? Hati tertutup, berzikir berat. Nah jadi cuman tadi karena sidin hendak mengamalkan, saking menjaga dengan pemakan barang masuknya. Calon pengantin. Rasa kembali muda malah.
Yang Tuhan jangan berdiri. Jangan terlalu sedih, jangan sampai. Awalnya sudah merasai balong. Ada yang Tuhan ini bahayanya selipannya itu nah. Timbul berdiam-diaman sidin sah aja. Aneh kalau masih Dawah di Patri. orang bingung ini majelis kalah ya enggak? Sampai mana tadi? Nah, cuman orang-orang yang kayak yang ulun sebutkan tadi, itu terkadang kada dipahami oleh masyarakat. Sebagian orang menganggap sombong benar sedih ini, kada menghargai lawan tuan rumah. Terkadang serba salah juga. Akhirnya apa? Akhirnya beberapa tempat kada respect itulah bahasa kitanya. Kada menghormati lawan sidin. Nah, padahal ada ambilannya. Bahkan di sini Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan kita bermuamalah dengan orang yang sudah nyata-nyata gawiannya kada baik, itu kada diperbolehkan. Kada boleh. Misalnya apa? Misalnya kita ini disaru oleh orang yang pas tadi berjual jin. Kita tahu hasilnya dari situ, makannya dari situ, bayar listriknya ini dari situ seberataan. Imbah itu kita diundangnya. Nah, kalau kita kada tahu, sidin menyebutkan boleh kita kada datang. Walaupun mendatangi undangan itu hukumnya wajib selama tidak ada uzur. Diundang orang pengantin wajib kita datang selama tidak ada uzur. Nah, di antara uzurnya yang boleh kita, bahkan kita kada boleh mendatangi itu apabila pemakan dan peminumnya itu berasal dari yang haram. Nah, berdoa kita berdoa. Kalau kita sudah pernah makan atau kita kada tahu pernah makan, banyak-banyak beristighfar. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Dan kita yang gawiannya masih berjual jin, berjual obat-obatan, manipu orang. Nah, berdoa bujur-bujur, minta lawan Allah, minta bukakan jalan supaya nyaman mendapat rezeki yang halal tadi. Karena kalau kita sariki, pian sasadani ampih sudah, kita kada kawa menyariki. Karena itu piring nasi sidin, piring nasi orang. Masalah piring nasi ini kada kawa disintak. Wani menyintak piring nasi disiput orang, iya kan? Wani menyintak piring nasi orang disikut orang, maka banyaki kita mendoakan mudah-mudahan sidin diberikan jalan rezeki yang halal. Wa man akala al-halala ata'at jawarihuhu, dan barang siapa memakan yang haram yang halal, maka ata'at jawarihuhu sya'a am aba, maka sebaliknya akan spontan seluruh anggota tubuhnya akan ringan dan mudah melakukan ketaatan, melakukan ibadah dan kebaikan. Yang masuk tadi baik, tangan baik, batis baik, mata melihat yang baik, mulut
mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, telinga mendengarkan yang baik. Ketujuh, mendengarkan pengajian. Ketujuh, membaca Al-Quran. Artinya orang itu punya kada baik pemakannya itu mendengar pengajian itu panas. Mendengar pengajian panas, apa ini maabuti kampung aja. Sebenarnya yang salah lain pengajiannya, orang itu yang di dalam awaknya ada yang tersalah. Nah, sehingga yang didengarnya ini kalau kebaikan, yang didengarnya ada tahan kepanasan. Tapi amunnya sudah mendengar dangdut orkesan 2 hari 2 malam sanggup. Nah, jadi di sini kita lihat apa, kita nilai diri kita sorangan. Jangan kita imbah tahu ini melihat kawan pinampung oleh sembahyang, oh ini haram pasti yang dimakan, jangan. Nah, kita ilmu itu gasan mengukur kita, lain gasan mengukur orang. Nah, kita lihat kita ini kira-kira termasuk yang mana. Kalau kita termasuk yang bagian yang pertama tadi, maka kita banyak-banyak beristighfar, meminta ampun. Alima am lam ya'lam, dia tahu atau tidak tahu, wa wuffiqa lil khairat, dan dia di dalam kehidupannya akan selalu diarahkan Allah untuk selalu melakukan kebaikan. Kemudian Thumma'lamu, kemudian ketahuilah, kata Habib Abdullah Al-Haddad rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala merahmati kalian, annal muharramati ala kismaini, bahwasanya sesuatu yang diharamkan itu terbagi kepada 2. Ini sesuatu, misalnya yang diharamkan terbagi kepada 2 macam. Al-qismul awal, bagian yang pertama, syai'un muharramun fi ainihi, sesuatu yang diharamkan pada bendanya. Bendanya dasar haram. Wadzalika, dan yang demikian itu, kal maitati wad dami wal khamri, seperti mayit, bangkai. Nah, bangkai itu haram, dan haramnya itu bendanya yang haram. Contoh bangkai ini, bangkai itu setiap sesuatu yang mati tanpa melewati sembelihan yang sah. Contohnya kambing atau sapi.